Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Selamat malam. Ini malam. Berjumpa lagi dengan Pak D Sejarah. Kali ini Pak D mencoba untuk bercerita tentang Roro Mendut dan Prono Citro. Seperti biasanya, subscriber channel Sejarah dan Kisah itu masih kurang banyak. Jadi silakan untuk klik tombol subscribe dulu. Ada request tentang kisah Roro Mendut dan Prono Citro. Pak D itu bingung kalau mau dibuat videonya, banyak yang sama. Itu ada cerita di film juga sudah ada. Nah, untuk yang kali ini Pak D cari-cari biar berbeda ya. Jadi ini sumbernya bukan dari novel itu, karena novel itu juga jadi film. Jadi bukan dari film, juga bukan dari novel. Yang generasi dulu mungkin tahu filmnya itu Meriam Bellina, ada Matias Mucus, kemudian Widi Muchtar, itu berdasar novel. Ada berbedanya. Yang mau Pak diceritakan kali ini adalah cerita Roro Mendut dan Prono Citro, nah tapi berdasarkan sumber dari keraton. Ada dari keraton, dan ini dari dulu memang sudah diceritakan secara lisan turun-temurun. Ya, kita mulai saja. Cerita Roro Mendut berawal atau settingnya terjadi pada zaman Sultan Agung Hanyokrokusumo, Bupati Pati Pragulo II. Pati kalah, Roro Mendut adalah putri boyongan bersama putri-putri yang lain dan harta rampasan. Tokoh yang saat itu paling terkenal, paling berjasa, paling giat bekerja adalah Tumenggung Wiroguna. Tumenggung Wiroguna mendapat 4 putri boyongan, salah satunya Roro Mendut. Sosok Tumenggung Wiroguna itu setengah baya, digambarkan setengah baya. Kemudian masih parlente, bajunya bagus-bagus, modus, sehat, giat bekerja, cuman beberapa giginya sudah ompong. Nah itu kalau nggak ompong itu nggak kelihatan kalau sudah sepuh. Di antara 4 putri boyongan yang diterima Tumenggung Wiroguna, beliau itu milih satu yang sangat dipilih, itu adalah Roro Mendut. Tapi Roro Mendut sepertinya tidak respon, nggak mau. Cantik Roro Mendut. Karena tidak respon, maka Tumenggung Wiroguna memanggil Nyai Tumenggung, istrinya, dan beliau curhat, bagaimana ini, saya ingin menikah dengan Roro Mendut, bagaimana pendapatnya dan lain-lain. Ternyata tanggapan dari Nyai Wiroguna luar biasa, istri soleha. Istri dari Tumenggung Wiroguna mendukung 100% Tumenggung Wiroguna untuk menikah dengan Roro Mendut. Bahkan Nyai Tumenggung menyarankan supaya dijadikan istri, tidak hanya selir. Bahkan Nyai Tumenggung juga mengatakan siapa tahu dengan Roro Mendut nanti bisa punya keturunan. Mendapat respon yang jos gandos dari istrinya, Tumenggung Wiroguna justru mengutus istrinya untuk datang ke rumah Roro Mendut, menanyakan itu. Datang Nyai Tumenggung ke rumah Roro Mendut. Apa reaksi dari Roro Mendut? Roro Mendut masih sama menolak, bahkan menghina-hina Tumenggung Wiroguna. Sudah sepuh masih mau kawin lagi dan seterusnya. Nyai Wiroguna tersinggung, kemudian pulang. Dilapori seperti itu, Tumenggung Wiroguna naik darah, naik pitam, mengamuk, mau menghajar, memberi hukuman pada Roro Mendut. Tapi Nyai Tumenggung ngereh-ngereh, ya. Jangan Kiai Tumenggung gitu. Setelah dipikir-pikir, Tumenggung Wiroguna kemudian tetap memutuskan memberi hukuman pada Roro Mendut. Hukumannya adalah
disuruh milih bayar pajak 3 real, jangan bertanya real Arab dan lain-lain, begitu bahasanya ya. 3 real bukan rupiah, 3 real mata uang apa itu, 3 real setiap hari atau mau jadi selirnya. Ternyata Roro Mendut memilih yang pertama, memilih sanggup membayar pajak walaupun 3 real. Jadi 3 real itu waktu itu banyak. Dengan syarat, Roro Mendut minta syarat agar diberi modal sedikit, mintanya itu seperti 5 real modalnya. Kemudian diizinkan bisa membuka lapak dagangan di Prawiro Mantren. Nah, oke. Tumenggung Wiraguna setuju. Karena sayang atau karena menunjukkan kekayaannya, Tumenggung Wiraguna justru memberi modal itu 25 real. Banyak ya. Plus diberi orang-orang untuk membantu pekerjaan Roro Mendut itu. Jadi apa pekerjaannya? Roro Mendut ingin menjual rokok. Rokoknya rokok klobot ya, lintingan seperti itu. Dan dibantu oleh orang-orang. Dibantu, ada yang bagian melinting, ada yang bagian besut klobotnya, ada yang menyusun dan seterusnya. Itu di Prawiro Mantren. Nanti ada cerita Prawiro Mantren. Sudah siap, Roro Mendut kemudian juga bersolek. Ya, kembennya itu warnanya jingga, bukan dari film ini ya. Kembennya warna jingga, kemudian gincu dan bedak tipis-tipis, begitu diceritakannya. Bersolek, memang cantik ya, kelihatan cantik. Kemudian dia ke Prawiro Mantren. Nah, di sepanjang jalan itu hari pertama namanya apa? Launching, grand opening. Nah, itu orang pada bertanya, mau apa? Mau jualan apa? Jualan rokok. Di mana? Di Prawiro Mantren. Nah, itu jualan. Oke. Mulai jualan. Apa Prawiro Mantren? Prawiro Mantren seperti namanya adalah tempat milik dari Tumenggung Prawiro Mantri. Tumenggung Prawiro Mantri itu kakak atau abangnya Tumenggung Wiraguna. Sama-sama punggawa lah, pejabat di Mataram, tapi karirnya itu lebih jos Tumenggung Wiraguna dan juga lebih disayang oleh pimpinan. Tumenggung Wiraguna naik daun lah pokoknya. Nah, kedua orang kakak beradik itu hobinya itu adalah sabung ayam, terus ada burung puyuh, sabung burung puyuh, adu itu ya. Kemudian adu kemiri. Kalau adu kemiri itu di cerita apa ya? Perawak Sultan Agung, di video tentang Sultan Agung itu ada fisik dan ciri-ciri dia di sejarah dan kisah. Itu sama-sama hobi itu. Jadi sama-sama juga mengadakan aduan, kayak kompetisi sabung ayam dan seterusnya. Nah, saat itu di Prawiro Mantren diadakanlah sabung ayam. Kemudian nun agak jauh, pada nggak tahu lokasinya, di daerah Boto Kenceng itu ada seorang janda yang kaya. Dulu suaminya itu saudagar kaya, namanya Nyai Singobarong. Nyai Singobarong punya anak namanya Prono Citro. Prono Citro pokoknya pemuda idaman, halus budi pekertinya, tampan, gagah, perkasa, kaya lagi. Itu anak satu-satunya Nyai Singobarong, anak satu. Prono Citro seperti lazimnya anak muda sekarang, ada yang hobi motor, ada yang macam-macam, ada yang ngegame, mabar. Nah, Prono Citro itu suka ayam aduan. Kalau sekarang ayam Bangkok ya, ayam aduan namanya modang.
Nah, karena sebenarnya Pronocitra itu sudah pengen ikut ke Prawira Mantren itu untuk jajal ayamnya si Modang itu. Tapi gimana kan judi ya, gimana perasaannya judi, tapi di Wirogunan itu ada aturan ketat, tidak boleh begini-begini, itu ditepati. Di Wirogunan, yang di Wirogunan itu ada aturannya tetap walaupun judi ya. Nah, suatu hari Pronocitra matur kepada ibunya, Nyai Singa Barong, Bu, saya ingin ikut aduan ke Prawira Mantren. Ibunya itu keberatan karena judi, mbok ikut mengembangkan teruskan usaha ayah yang perahu masih ada di Pekalongan. Nanti ceritanya detailnya, perahu ada di Pekalongan. Tapi nampaknya Pronocitra kuat tekadnya untuk ikut aduan ke Prawira Mantren. Ya sudah, namanya orang tua, kemudian disetujui. Bahkan Pronocitra itu diberi modal 100 real. Terus disuruh dikawal ya, diasuh, pokoknya ditemani 2 orang, Blendung dan Jagung. Serius, pada nggak tahu di ketoprak ada dagelan namanya Blendung dan Jagung. Adanya itu ya kalau pati itu ya bodong, ada kecik, markum itu ya. Itu namanya Blendung dan Jagung. Ya mestinya seperti itu. Blendung yang bawa duitnya, kemudian Jagung yang bawa si Modang itu berangkat ke Prawira Mantren. Di situ diceritakan di perjalanan berangkat seperti apa. Nih Pak De nggak mau ceritakan ya, biar cepat. Sampai di Prawira Mantren ketemu Tumenggung Prawira Mantri. Orangnya kan ganteng itu Pronocitra. Kamu mau aduan? Taruhan berapa? Nyanyangan dan lain-lain. Kemudian deal taruhannya itu 200 real. 200 real. Oh ya, yang di perjalanan tadi itu ada orang juga yang nitip taruhan jago si Modang gitu. Jadi dia bawa uang. Selain kan tadi sangunya hanya 100 real. Mungkin dia punya uang sendiri atau dari jalan itu, waktu perjalanan itu orang banyak nitip melu gitu loh, melu jago ya. Nah di situ juga sama 200 real. Prawira Mantri itu ya heran dan salut. Pokoknya orang melihat Pronocitra itu senang. Wah, keren anak muda ini, berani taruhan berapa tadi, 200 real. Terus aduh, bet lengkap ceritanya. Nama ayamnya Prawira Mantri itu Kasur. Iya, Kasur namanya. Modang dan Kasur, waduhan gitu. Wah, olah krido itu ya. Tahu ya, olah ya, ono sing neko, ono sing gulune begini. Nah, awalnya si Modang kalah. Nah, di situ diceritakan, kemudian dibisik-bisiki, ayo si Modang semangat ya, nanti begini. Wah, akhirnya si Modang menang. Kasur jago milik dari Prawira Mantri kabur keluar dari gelanggang, menang dia, menang ya, menang. Terus orang pulang dan lain-lain. Terus ada yang beli rokok. Jadi rokoknya itu sudah tidak hari pertama itu sudah laris, rokoknya Roro Mending laris semua. Bahkan saking larisnya itu Wiroguna sampai menaikkan tarifnya dari yang 3 real per hari itu dinaikkan menjadi 10 real per hari. Mendut masih kekeh pada keputusan. Ya oke, 10 real per hari. Jadi laris di situ. Orang itu bahkan boleh, yang nggak punya uang boleh menukar pakai barang-barang. Jadi boleh menukar, nggak punya uang terus barang-barang ditinggal supaya dapat rokok. Anda pasti tahulah, bahkan rokok yang sudah dihisap Roro Mendut itu harganya lebih mahal karena ada sensasinya. Jadi di situ untel-untelan orang. Bahkan yang sudah beli rokok itu tidak pergi-pergi karena suka melihat Mendut begitu. Wah, antik lah. Itu ada ilustrasinya yang pakai rokok itu. Nah, kan ada yang beli rokok.
Pronocitra sepulang itu juga nyuruh Belendung sama Jagung untuk beli rokok di Roro Mendut. Nah, ceritanya panjang ya, tadi ini flashback, ada yang kelupaan. Tadi waktu sebelum pertarungan jago itu, Pronocitra datang ganteng, itu orang-orang cewek-cewek di sekitar itu kayak pasar Kerempiang gitu ya, itu pada melihat geger. Nah, Roro Mendut karena di luar geger itu kemudian ngintek dari tirainya. Salah satu perjanjiannya itu Roro Mendut boleh jualan kalau diadangi tirai. Ngintek pas papasan dengan Pronocitra. Dengan Anda pernah nggak itu? Kemudian ada rasanya magreb gitu strumnya itu. Ya. Jadi kemudian itu mereka itu kayak langsung jatuh cinta begitu. Itu tadi sebelum adu jago ya. Nah, setelah Belendung dan Jagung kemudian beli rokok. Saat beli rokok itu rokoknya itu ditulisi macam-macam gitu, bahwa Roro Mendut menceritakan dia di sini dan Wiroguna dan begini-begini. Bahkan Roro Mendut berpesan kepada Pronocitra supaya Pronocitra itu mengabdikan diri pada Tumenggung Wiroguna. Untuk apa? Supaya kita setiap hari bisa bertemu. Begitu Roro Mendut. Cerita yang lain nggak seperti itu ya. Yang dari keraton memang seperti itu. Sudah kemudian pulang, gantian Pronocitra yang pusing ya. Bagaimana ini Miko? Waduh, iling terus. Pokoknya pandangan pertama tadi itu betul-betul luar biasa. Padahal Pronocitra juga di kampungnya ya kumbang desa. Kalau cewek kan bunga desa. Pada pengen dipek bojo itu. Terus matur sama ibunya Nyai Singobarong bahwa dia akan mengabdi kepada Tumenggung Wiroguna. Ibunya itu nggak setuju. Dan ada tanda-tanda, wah ini kok yang nggak benar. Orang sudah kaya. Mengabdi kok ke situ, mbok ke raja sekalian seperti itu. Tapi ibunya setuju, ya disangoni lagi untuk bekal hidup di Wirogunan kalau diterima. Kan yakin kalau diterima. Datang ke Wiroguna. Datang terus melamar pekerjaan ke Wiroguna. Apa yang dilakukan Roro Mendut saat Pronocitra pulang? Juga pusing. Semalaman di kamar gak keluar. Tapi Roro Mendut sudah yakin kalau Pronocitra akan mengikuti kemauannya, yaitu mendaftar jadi pegawainya Wiroguna. Roro Mendut bahkan berpura-pura mau dijadikan selir oleh Wiroguna supaya bisa tinggal di Wiroguna. Dia tinggal di Wiroguna, terus nanti Pronocitra jadi apa sih istilahnya ya, prajuritnya, bisa tiap hari bertemu. Tetapi Roro Mendut mengatakan boleh dikumpuli oleh Wiroguna setelah masa haidnya habis. Berapa coba masa haidnya? Dia mengatakan biasanya setelah 3 kali bulan ruah. Itu kalimatnya. 3 kali bulan ruah. Tadi membaca lama ini. Apalno tak begitu ya. 3 kali bulan ruah berarti apa? 3 tahun. Kalau 3 bulan begitu kan 3 bulan. Jadi nggak bisa dikumpul. Tapi sudah tinggal di Wirogunan. Nyai Wiroguna ya seneng. Sudah Pronocitra kemudian melamar dan diterima. Suka pokoknya Wiroguna. Bahkan jadi kayak pejabat begitu di situ. Punya anak buah. Diberi tempat yang bagus. Setelah Pronocitra secara resmi menjadi pegawai prajurit di Wirogunan, Roro Mendut mengirimkan surat. Disirih katanya surat kepada, jadi pura-pura nggak mengenal, tapi mengirimkan surat melalui anak buahnya Pronocitra. Isi surat adalah supaya di malam hari Pronocitra datang ke tempatnya Roro Mendut. Ya,
ini disingkat Pak D, ada pertemuan dengan Wiraguna dan lain-lain, Sonja dan seterusnya. Kemudian malam hari Pranajitra menemui Roro Mendut. Apik ceritanya itu. Dan kemudian mereka bersuka-suka lah gitu ya, memadu kasih. Terus aman, pulang. Pranajitra pulang. Nah, Pranajitra itu memang disukai banyak orang. Orang-orang juga tahu kalau Pranajitra itu apa dengan Roro Mendut. Orang-orang para prajurit itu tahu hubungan Roro Mendut dengan Pranajitra. Pranajitra memberi uang mereka itu dengan 2 real rata supaya bisa melindungi Pranajitra. Misalnya waktu Pranajitra nggak bisa hadir di Pisowanan atau apa, itu mereka menutupi, memberi alasan begitu. Itu ya. Terus suatu hari Pranajitra mau diajak untuk menghadap Sultan hari Kamis, diajak Wiraguna. Tapi Pranajitra beralasan dia tidak bisa ikut karena sakit. Prajuritnya mengatakan begitu, tidak bisa ikut karena sakit. Pranajitra di rumah. Kemudian Wiraguna pergi ke menghadap Sultan. Nah, saat sakit gantian Pranajitra yang mengirim sekapur sirih, surat itu kepada Roro Mendut, minta diobati. Nah, gitu istilah, minta obat karena sakit. Itu bahasanya, ya, bahasanya memang keren bahasanya. Apalagi kalau membaca versi aslinya yang bahasa Jawa. Itu ada kan Dandang Gula, ada dibuat prosa berupa tembang-tembang mocopat. Terus Roro Mendut tahulah maksudnya obat, kemudian datang. Ya begitu lagi, orang-orang kan tahu, Wiraguna kan nggak ada. Wah begitu, wes pokoknya di kamar begitu. Saat Wiraguna pulang mau menemui Roro Mendut, orang-orang mengatakan Roro Mendut sedang mengobati Pranajitra. Wah, apa mengobati Pranajitra ini? Padahal Wiraguna itu sangat sayang pada Pranajitra. Kemudian diserbu rumah Pranajitra. Pranajitra itu diserbu, Pranajitra kabur. Dibantu orang-orang itu bisa kabur. Bahkan orang-orang itu prajurit Punggawa itu sudah mengatakan nanti kalau mau balik ke sini mau melarikan Roro Mendut boleh. Roro Mendut dan Pranajitra itu sudah seia sekata. Cinta selamanya, bahkan kalau mati mau ditaruh di satu lubang. Itu cintanya luar biasa. Canom. Kayak Romeo dan Juliet. Terus Roro Mendut kecekel. Diajar Tumenggung Wiraguna, tapi direreh, dinasihati, pokoknya dicegah oleh Nyai Wiraguna. Tapi sudah diajar, sudah. Wah, pokoknya cedera. Begitu. Nah, singkat cerita terus. Pranajitra balik, dibantu orang-orang di situ. Kemudian melarikan Roro Mendut. Bisa wabur berhari-hari melewati jalan-jalan yang tidak umumnya dilewati orang. Nah, di tepi Kali Oyo, bener ya Kali Oyo ya, itu mandek dan kecekel. Terjadi pertempuran, ada Pranajitra sudah membunuh dua prajuritnya Wiraguna, tapi akhirnya ketangkap oleh patihnya. Kemudian dibawa. Pranajitra dibawa ya. Kemudian dihukum. Ditusuk dengan kerisnya Wiraguna. Ditusuk ya dengan kerisnya. Tidak pertempuran, tapi ditusuk dengan kerisnya Tumenggung Wiraguna. Itu ada di Ceboran, di daerah Ceboran. Ada lagi itu yang makamnya tidak di situ ada. Ditusuk terus Roro Mendut tahu Pak D itu tidak melihat filmnya,
lengkap, tidak percaya deh. Pak D tahu ada filmnya itu ya dari baca-baca dulu, tapi nggak tahu. Tapi Pak D tahu Meriam Bellina masih ada, WD Motar sudah meninggal, Matias Mucus Pak D tahu. Anunya Mira Lesmana itu Pak D tahu, yang keriting rambutnya. Ya, kemudian novelnya itu kayak Romo Y.P. Mangunwijaya. Pak D belum baca. Kalau Burung-Burung Manyar Pak D punya novelnya. Bagus sih. Film itu Amri Priyono itu berdasar dari novelnya Y.B. Mangunwijaya. Gitu ya. Kemudian sudah, bukan Roro Mendut itu mencabut keris yang tertancap di tubuhnya Pronocitro, bukan. Tapi keris itu masih di tangan Tumenggung Wirogeno. Kemudian di situ kata-katanya diterjemahkan itu Roro Mendut menerjang keris yang di tangan, kemudian ikut meninggal. Kayak kisahnya Pangeran Purboyo ya, iya, yang apa Jawa Umbaran itu ya. Nah kayak kisahnya itu yang minta syarat itu kan, kemudian ibunya yang menerjang kerisnya. Itu, jadi begitu cerita tentang Roro Mendut dan Pronocitro. Cerita itu di keraton itu dulu diceritakan oleh tukang cerita begitu. Kemudian Pak D memang ini rahasiakan Pak D nanti. Pak D nyari susah-susah. Tapi ada sebenarnya ya. Jadi terus kemudian diminta oleh Sultan untuk ditulis, kemudian dikembangkan oleh Sultan berikutnya untuk dibentuk yang lain, prosa dan anggulo dan seterusnya. Mudah-mudahan suara Pak D agak keras ya, karena ini malam, anak-anak pada tidur. Mudah-mudahan keras dan tidak ada kesalahan teknis. Demikian yang bisa Pak D. Kenapa cerita Pronocitro dan Roro Mendut ini Pak D angkat? Ya itu karena setiap ada rukyah insya Allah Pak D catat, dan ini kan menurut Pak D memang detail ya, memang detail. Kemudian Pak D juga ngapal begitu detail, terus beda versinya. Terus cerita Pronocitro dan Roro Mendut itu memang terkenal. Pak D yakin suatu saat difilmkan lagi atau disinetronkan, atau kalau ada novelis itu ada Mas Ihsanuddin yang buat dengan versinya tambahi imajinasi, masih bagus karena itu Romeo Julietnya Indonesia. Sedikit tanggapan, Pak D itu sebenarnya juga penasaran karena pernah baca apakah mungkin Pronocitro itu Amangkurat I ya. Tidak, karena itu semua versi mengatakan Pronocitro meninggal. Amangkurat itu kan ganteng, suka begitulah deh, ganteng, kemudian senang itu nggak ada yang mengatakan seperti itu. Yang bedanya itu yaitu tadi ada yang pertempuran dengan Pronocitro. Kemudian yang versi lain ini ya, Roro Mendut itu dulu selirnya Pragulo II. Itu asalnya dari siapa, ada nama-namanya itu yang diambil itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf Pak D tidak bisa hadir terus karena jenengan pasti bisa lah lihat channel-channel yang Pak D lihat judul-judul itu di beranda, judul nggak lihat, nggak punya paketan, tapi kok banyak kisah, bahkan cerita-cerita yang novel fiktif juga banyak yang nonton. Yuk wallahu alam, monggo terserah, yang penting silaturahmi jalan ya. Kemudian kalau kagungan putra ponak yang masih muda ya perkenalkanlah channel Pak D ini supaya ada penerusnya nanti. Anak-anak Pak D juga dikenalkan. Mengatakan mohon maaf terlalu lama videonya. Sekali lagi minta tolong untuk di-share, dipromosikan. Kemudian silahkan misalnya request cerita yang seperti apa. Ya, kalau bisa yang belum banyak diupload channel lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.